Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Dalam kesempatan ini mengambil episode misteri Ki Ardi. Selamat menikmati. Salam budaya. Ki Ardi sendiri yang pada saat itu sedang berada di samping api yang menyala-nyala, sedang memahat sebuah batu besar. Ternyata rumah Ki Ardi tidaklah lebih dari sebuah gua di bukit kecil itu yang langsung menghadap ke batu besar yang sedang dipahatnya. Ketika Maiso Jenar mengamat-amati pahatan Ki Ardi itu, ia menjadi kagum. Di atas batu yang besar itu dipahatkan gambar seekor ular naga besar yang tampaknya sedang marah. Kepalanya menengadah ke atas serta mulutnya menganga lebar. Di sela-sela giginya yang runcing mengerikan itu, tampaklah lidahnya menjulur keluar. Pedang ekor naga itu terurai ke belakang, berlekuk-lekuk. Di belakang serta di depan ular yang sedang marah itu, nampaklah dua ekor yang tak garangnya siap menerkam. Kuku-kuku serta taring-taring harimau itu nampak tajam menakutkan. Sebelum itu, Maiso Jenar telah sering melihat pahatan-pahatan batu serta patung-patung yang bagus buatannya di kota-kota. Bahkan candi-candi yang termasyhur pun telah sering pula dikunjungi. Namun pahatan Ki Ardi itu tidak pula kalah indahnya. Garis-garisnya tegas dan mantap, sehingga pahatan itu dapat mengungkapkan watak serta keadaan binatang-binatang itu sejelas-jelasnya. Mereka yang menangkap pahatan itu segera akan dapat merasakan bahwa seolah-olah sebentar lagi akan terjadi pergulatan dahsyat antara naga raksasa itu melawan dua ekor harimau yang ganas. Sakutro yang hampir sepanjang hidupnya tak pernah mengenal arti bentuk semacam itu, tak begitu dapat mengenal betapa tingginya nilai pahatan Ki Ardi. Yang nampak olehnya pada saat itu tidaklah lebih gambar seekor naga yang hendak bertempur melawan dua ekor harimau. Tidak nampak olehnya mata naga itu sedemikian menyala karena marahnya. Sedang kedua harimau itu telah begitu bernafsu untuk menguasai lawannya. Maiso Jenar yang mengagumi keindahan pahatan itu tidak jemu-jemu selalu memandanginya dengan seksama. Baris demi baris dinilainya dari berbagai sudut, tetapi lebih dari itu, mendadak ia terperanjat. Hatinya berguncang hebat. Sampai di luar sadarnya ia meloncat maju. Melihat hal itu, Sakutro menjadi terkejut pula. Apalagi yang menyebabkan Maiso Jenar berbuat demikian? Tidak pula kalah kagetnya Ki Ardi sendiri. Sampai-sampai ia terlonjak. Apa yang nampak pada Maiso Jenar? Lukisan naga itu tidak lain daripada lukisan keris Nogososro. Ketika tak sengaja ia menghitung lekuk tubuh naga itu yang berjumlah 11, maka Nogososro itu sekaligus mewujudkan dapur Sabu Inten pula. Nogososro Sabu Inten, desis Maiso Jenar. Ki Ardi yang masih belum dapat menguasai dirinya menjadi ketakutan sampai tubuhnya gemetar. Tanpa menduga-duga, tiba-tiba saja seorang telah muncul di sampingnya tanpa suara. Dengan mata yang menyorotkan berbagai dugaan, Maiso Jenar bergantian memandang kepada Ki Ardi
dan hasil pahatannya yang berwujud Naga Sasra Sabu Inten. Melihat bentuk naga yang hampir tepat seperti bentuk keris Kyai Naga Sasra yang hanya berbeda ukurannya saja, pastilah Ki Ardi pernah setidak-tidaknya melihat keris itu. Pedang dapur Sabu Inten yang menyamai lekuk keris Kyai Sabu Inten pun menimbulkan dugaan pada Maesa Jenar bahwa Ki Ardi pernah melihat kedua-duanya, yang kebetulan pada saat ia meninggalkan Demak, kedua keris itu sedang lenyap dari gedung perbendaharaan. Apalagi telah didengarnya pula dari Samparan bahwa ada kepercayaan golongan hitam bahwa kedua keris itu telah mempunyai keturunan atau rangkapannya masing-masing yang justru sedang diperebutkan. Tetapi yang masih belum dapat diketahui dengan pasti adalah yang diperebutkan itu benar-benar rangkapannya atau malahan aslinya yang lenyap dari perbendaharaan kerajaan Demak. Berbagai pikiran hingga pergi di kepala Maesa Jenar, tetapi tidaklah mungkin kalau hal ini hanyalah suatu kebetulan, atau malah Ki Ardi termasuk salah seorang dari golongan hitam yang juga sedang memperebutkan keris itu. Sedemikian besar keinginannya untuk memilikinya, sehingga terwujud dalam pahatannya sebagai ungkapan perasaannya. Malahan tiba-tiba Maesa Jenar teringat pada kata-kata Samparan beberapa hari yang lalu sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, bahwa di kalangan hitam terdapat nama sepasang suami istri, Simo Rudro. Tetapi menurut Samparan, Simo Rudro itu berdiam di Gunung Tidar. Namun tidak mustahil kalau si suami pergi merantau dalam usahanya menemukan Naga Sasra dan Sabu Inten. Kalau demikian halnya, anehlah kalau Lowo Ijo sampai tidak tahu bahwa di daerahnya bermukim salah seorang saingannya. Kalau saja Saputra yang tidak mengerti itu adalah hal yang wajar, tetapi apa yang dilukiskan dalam pahatan itu hampir jelas sekali. 2 ekor harimau yang dikatakan itu adalah suami Simo Rudro yang sedang siap menerkam seekor naga yang melukiskan keris Kyai Naga Sasra sekaligus Kyai Sabu Inten. Karena itu Maesa Jenar ingin mendapatkan kepastian dari dugaannya. Kalau saja orang itu benar-benar Simo Rudro, pastilah ia mempunyai ketahanan yang setingkat dengan Lowo Ijo. Karena itu ia tidak ingin terlibat dalam pertempuran, sebab dalam keadaannya yang sekarang ini, di mana jiwanya sedang bergolak, maka tidaklah mustahil baginya segera mengambil keputusan untuk mempergunakan ilmu Sasra Birawa apabila sedikit saja ia terdesak. Karena itu ia ingin dengan singkat serta tanpa diduga-duga menguasai orang itu sehingga tidak usah terjadi pertempuran. Sedang ia akan dapat memaksa lawannya untuk memberi keterangan tentang kedua keris itu. Maka setelah Maesa Jenar mendapat kepastian pikiran, segera dengan gerakan kilat ia meloncat menangkap dengan tangkapan mati pergelangan tangan Ki Ardi. Tapi apa yang dialami adalah di luar dugaan. Ketika tangannya menyentuh kulit Ki Ardi, terasalah bahwa tangan itu sedemikian kendornya serta tak bertenaga, sehingga Maesa Jenar malah terkejut. Dengan tak disengaja maka mulailah Maesa Jenar memandangi tubuh Ki Ardi. Ternyata baru saat itulah ia dapat mengenal tubuh itu dengan seksama, sebab sejak kehadirannya perhatiannya telah terikat oleh pahatan orang itu. Ki Ardi meskipun tidak tergolong tinggi, namun ia tidak pendek.
Umurnya telah agak lanjut, dan ini ditandai oleh kerut-kerut mukanya serta rambutnya yang sudah putih. Ketika Maiso Jenar memandang mata orang tua yang menatapnya dengan keheran-heranan atas kelakuannya, Maiso Jenar menjadi terkejut. Meskipun orang itu matanya yang nampaknya sedemikian bening, seolah-olah air di dalam sumur yang dalam sekali. Juga tampaklah dasarnya yang berputar-putar semakin lama semakin dalam. Seakan-akan sumur itu akan mengisap hanyut. Maiso Jenar menjadi semakin heran, bahkan kemudian menjadi cemas, sebab dirinya menjadi seakan-akan ikut serta berputar semakin cepat. Sadarlah Maiso Jenar kemudian bahwa ia sama sekali tidak berhadapan dengan seorang yang mengutamakan kekuatan jasmania. Tetapi orang tua itu ternyata mempunyai kekuatan batin yang luar biasa, sehingga dengan kekuatan itu ia dapat mempengaruhi orang lain. Akhirnya Maiso Jenar tidak tahan lagi melihat perputaran yang melilitnya itu, sehingga segera tangan Ki Ardi dilepaskan dan meloncat 3 langkah surut. Sagotro sama sekali tidak tahu maksud serta akibat perbuatan Maiso Jenar itu, sehingga ia masih saja berdiri diam seperti patung. Tetapi ia menjadi heran ketika dilihatnya tiba-tiba Maiso Jenar membungkuk hormat kepada orang tua itu sambil berkata, "Maafkan aku Ki Ardi, aku telah salah duga terhadap Bapak." Ki Ardi masih saja memandanginya dengan sorot mata keheranan, bahkan kesan-kesan ketakutannya pun masih ada. Dan inilah yang menjadikan Maiso Jenar semakin pening. Orang yang mempunyai pengaruh sedemikian besarnya hanya dengan sorot matanya saja, tetapi yang seakan-akan tidak sadar akan kekuatannya sendiri, sehingga masih saja berkesan ketakutan. Mengalami hal yang demikian, Maiso Jenar berpikir keras. Bagaimanapun, ia adalah seorang bekas prajurit pengawal raja yang sudah sering mengalami hal-hal yang nampaknya di luar kewajaran. Maka dalam hal itu pun segera Maiso Jenar sadar bahwa pastilah ada suatu rahasia yang menyelubungi orang tua itu. Pastilah ada hal-hal yang sengaja disembunyikan. Mungkin ia sengaja berbuat demikian supaya orang tidak mengenal atau menduga bahwa sebenarnya ia mempunyai kelebihan dari orang lain. Maka dengan hormatnya, sekali lagi Maiso Jenar berkata, "Maafkan aku, salah duga terhadap Bapak." Sejenak kemudian tampaklah bibir orang tua itu bergerak-gerak dan terdengarlah suara kecil bergetar, "Tuan, apakah salahku sehingga Tuan menyakiti aku?" Maiso Jenar menundukkan mukanya dengan penuh penyesalan atas kelancangannya. Maka jawabnya, "Bapak sama sekali tidak bersalah. Tapi akulah yang berbuat kesalahan terhadap Bapak." Orang tua itu tidak menjawab lagi. Hanya matanya yang sudah cekung itu merenung jauh sekali, menembus gelapnya malam. Kembali Maiso Jenar kagum atas mata itu yang seakan-akan dapat menelan segala isi padang ilalang luas itu, bahkan isi dari hutan Tambak Boyo. Ingin ia menghubungkan orang tua itu dengan Ki Ageng Pandan Alas, yang diduganya juga Ki Sentanu. Tetapi Ki Ageng Pandan Alas adalah seorang yang mempunyai kekuatan jasmaniah luar biasa, sehingga hanya dengan kapak batu kuno ia dapat melukai sebatang pohon yang besarnya lebih dari 4 pemeluk, hampir separuhnya. Sedangkan orang tua ini mempunyai tubuh yang kendor
dan sama sekali tak bertenaga. Apalagi baru beberapa saat berselang, Ki Ageng Pandan Alas pergi bersama-sama Roro Wilis. Meskipun demikian, setiap kemungkinan bisa terjadi. Mengingat hal itu semua, Maiso Jenar semakin sibuk berpikir. Akhirnya ia mengambil ketetapan bahwa sebaiknya ia dengan baik-baik bertanya mengenai pahatan itu. "Bapak, yang kau lakukan mendorong keinginanku untuk mengetahui pahatan yang sedang Bapak buat itu," kata Maiso Jenar. Orang itu menjadi heran mendengar kata-kata Maiso Jenar. "Adakah dengan membuat pahatan ini aku telah berbuat kesalahan terhadap Tuan?" jawab orang tua itu. "Tidak, Bapak," sahut Maiso Jenar cepat-cepat. "Tetapi bolehkah aku bertanya, apakah yang sedang Bapak pahat itu?" Kembali orang tua itu heran, kemudian dengan langkah yang lambat serta agak kebongkok-bongkokan, orang itu berjalan menjauhi pahatannya beberapa depa, lalu mengamati dengan seksama. Tiba-tiba saja ia tersenyum serta matanya menjadi cerah. "Pahatanku sudah hampir selesai. Apa yang tadi Tuan tanyakan?" "Pahatan itu, apakah yang sedang Bapak pahat?" tanya Maiso Jenar. "Tidakkah Tuan tahu?" kata orang tua itu sambil mendekati pahatannya. Dan kemudian diraba-rabanya hasil karyanya itu dengan mesra. "Bukankah ini seekor naga? Katakanlah Tuan, apakah aku tidak berhasil melukis seekor naga?" Tentu, jawab Maiso Jenar dengan cepat. "Lalu apa yang Tuan tanyakan?" tanya orang tua itu. "Maksudku, apakah yang Bapak lukis itu seekor naga atau suatu bentuk dari benda-benda yang pernah Bapak lihat sebelumnya?" Orang tua itu semakin heran. "Adakah Tuan pernah melihat suatu benda yang mirip dengan pahatanku ini?" Maiso Jenar jadi ragu. Mula-mula ia ingin mengatakan tentang Krisnogososro yang mempunyai bentuk yang sama dengan pahatan naga itu. Mustahil kalau kesamaan itu hanyalah kebetulan saja. Kesamaan cipta dalam cipta yang sama sedemikian dekatnya dengan aslinya. Kesamaan yang sedemikian itu pastilah yang satu diilhami oleh yang lain, atau malahan salinan sepenuhnya. Tetapi akhirnya diurungkannya keinginan itu, karena tidak akan banyak gunanya. Sebab pastilah orang tua itu sengaja merahasiakan. Akhirnya Maiso Jenar hanya berkata, "Tidak, Bapak, tetapi apa yang Bapak pahatkan adalah suatu bentuk yang dahsyat sekali. Ataukah Bapak pernah melihat seekor naga yang sedemikian?" Ki Ardi mengerutkan keningnya, tetapi sejenak kemudian ia tersenyum. "Belum, Tuan. Aku belum pernah melihat seekor naga pun. Yang pernah aku lihat hanyalah ular-ular kecil yang sering berkeliaran di sekitar tempat ini. Tetapi aku pernah mendengar dongeng-dongeng tentang seekor naga. Nah, menurut gambaran angan-anganku, demikianlah kira-kira bentuknya." Kembali orang tua itu meraba-raba pahatannya. Ia nampaknya bangga serta bahagia sekali atas hasil kerjanya. "Tuan," katanya kemudian, "silahkan Tuan berdua duduk. Aku ingin menyelesaikan pekerjaan ini sekarang juga, sebab tidaklah mungkin untuk ditunda. Sementara itu silahkan Tuan mendengarkan dongeng tentang naga yang sedang aku pahat ini." Tanpa menunggu jawaban, Ki Ardi segera mulai dengan kerjanya kembali.
Maiso Jenar dan Sakutro segera mengambil tempat duduk di dekat api yang masih menyala-nyala. Suaranya gemeretak karena ledakan-ledakan kecil yang ditimbulkan oleh dahan-dahan yang sedang dimakan api.